dari pembagian bilangan. Keterkaitan isim dengan jumlah di dalam kalimat akan terbagi kepada 5 macam isim, dan sudah kita lalui. Sekarang kita masuk kepada isim yang ke-6. Ini baru masuk ya. Jadi sebelumnya bahwa kita sudah mempelajari 5 isim yang dikhususkan mereka kepada bilangan atau jumlah. Terus sekarang ada yang ke-6. Bahkan nanti jumlah keseluruhannya adalah sampai 9. Jadi tidak perlu mungkin akan timbul pertanyaan bagi kita gitu ya. Kenapa ada yang ke-6 terus sampai yang ke-9? Jadi sebelumnya kita mempelajari 5 isim itu berkaitan kepada jumlah di dalam kalimat. Dan kemudian nanti kita akan mempelajari sampai 9, yaitu mulai dari mufrad sampai ke 9. Ini tinjauannya nanti dari sisi yaitu perubahan kata, berubah atau tidak berubahnya kata. Maksudnya sebelumnya di awal sudah saya jelaskan bahwa di saat pembagian kalimat ada 3 ismun, fi'lun, harfun. Dari 3 kalimat tersebut kita hanya akan mempelajari 2, yaitu ismun dan fi'lun. Huruf tidak kita bahas. Kenapa? Karena huruf adalah bentuk kata yang tidak berubah. Dia bentuk kata yang tetap. Jadi kita hanya fokus pada di isim dan fi'il. Dan kemudian isim juga nanti akan terbagi kepada kedua kelompok masing-masingnya, yaitu isim dan fi'il akan terbagi dari sisi nanti ada yang bisa berubah, ada yang tidak bisa berubah. Dan inilah sekarang kita sedang mempelajari bentuk-bentuk isim yang nanti dia bisa berubah di dalam kalimat. Perubahan di sini yaitu perubahan bagian akhir. Ya, bukan perubahan secara total keseluruhan. Karena fokus pembahasan nahwu itu adalah tentang bagian akhir. Fokus pembahasan nahwu adalah tentang bagian akhir kata. Jadi 9 isim yang akan kita pelajari ini adalah nanti isim-isim yang bisa berubah bagian akhirnya. Contoh misalnya saya jelaskan dulu ya sebelum masuk ke ini. Contoh misalnya pada isim mufrad. Waladun, seorang anak laki-laki. Bisa berubah menjadi waladan. Bisa berubah menjadi waladan. Bagian akhirnya berubah. Ada kalanya dhamma, ada fathah, ada fathah. Maknanya tetap sama, seorang anak laki-laki. Hanya saja kalimat waladun di dalam kalimat akan berubah bagian akhirnya. Berarti apa? Secara nama dia isim mufrad, tapi di dalam kalimat dia jenis kata yang bagian akhirnya bisa berubah. Kemudian waladun kita jadikan musanna menjadi waladani dengan penambahan alif. Ini satu bentuk. Ada nanti bentuk tatkala dia ditambahkan ya menjadi waladi. Berubah tidak? Berubah. Sementara maknanya sama, 2 orang anak laki-laki. Hanya saja terkadang nanti
ada yang terlihat terkadang waladani, terkadang waladain. Berarti apa? Ini isim busan. Berarti dia juga di dalam kalimat bisa berubah bentuknya. Ya. Kemudian waladun kita jadikan jamak mudzakkar salim tidak bisa. Kita ambil contoh lain untuk mudzakkar salim. Contoh misalnya kafiruna, jamak mudzakkar salim. Ya. Bisa berubah menjadi kafirina. Mana sama para lelaki kafir. Dia disebut jamak mudzakkar salim. Dan jamak mudzakkar salim juga sama seperti musanna dan mufrad, bagian akhirnya bisa berubah. Ya. Kemudian jamak muannas salim kita memuannaskan kafirun menjadi kafiratun, dijadikan muannas salim kafiratun. Kafiratun terkadang juga kafiratin, harokatnya bisa berubah. Jadi nggak selalu tun, nggak selalu kafiratun, tapi bisa berubah kafiratun. Berarti muannas salim juga bentuk isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Kemudian waladun, jamak taksir menjadi auladun, bisa berubah menjadi auladan. Juga auladi. Jamak taksir juga isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Mereka dikhususkan karena mereka berkait kepada jumlah. Ada tunggal, ada musanna, ada jamak. Tadi 5 isim ini juga termasuk jenis kata isim yang bagiannya akhirnya bisa berubah. Paham sampai sini Bapak? Jadi yang akan kita pelajari sampai 9 nanti adalah bentuk isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Ya. Sekarang kita masuk yang ke-6. Jenis kata isim yang bagian akhirnya bisa berubah yang ke-6 yaitu al-asmaul khamsatu. Al-asmaul khamsatu. Asma ini maknanya isim-isim. Khamsah itu artinya 5. Isim-isim yang 5. Sekarang isim banyak, kenapa dikhususkan menjadi 5? Kenapa dikhususkan kepada satu nama? Al-asmaul khamsah. Isim kan banyak, ya. Tapi kenapa mereka dijadikan satu sehingga dinamakan dengan al-asmaul khamsah? Pertama kita lihat dulu siapa mereka. Contoh di bawah, abuka, akhuka, hamuka, ke samping ya Bapak. Fuka, kemudian dzu malin. Dzu malin. Abuka artinya bapak kamu. Berarti 2 kata ya. Akhuka, saudara laki-lakimu. Hamuka artinya ipar kamu atau mertua kamu. Bisa diartikan hamu itu ipar atau mertua. Kemudian fuka artinya mulut kamu. Kemudian dzu malin artinya pemilik, mal harta, pemilik harta. Pemilik harta atau bisa juga diartikan yang memiliki itu.
pemuda saja pemilik harta. Kemudian ini tadi dua kata, ingat Bapak ya. Ini dua kata. Yang kita sedang bahas adalah tentang satu kata, gitu ya. Ini kan isim mufrad satu kata ini semua ya. Ini dua kata. Jadi manakah yang menjadi asmaul khamsah? Asmaul khamsahnya abu, akhu, hamu, fu, dan dzu. Yang di garis bawah itu. Jadi asmaul khamsahnya hanya kalimat abu, bukan abuka, tapi abunya saja. Akhu, hamu, fu, dan dzu. Ya, karena tadi dua kata abuka ya. Jadi satu kata asmaul khamsah yaitu abu, akhu, hamu, fu, dan dzu. Sekarang kenapa mereka dikumpulkan menjadi satu? Yaitu satu istilah yang disebut dengan al-asmaul khamsah. Ini tadi berkait dengan yang sedang kita pelajari adalah kita sedang mempelajari jenis kata isim yang bagian akhirnya bisa berubah. 5 isim ini dikumpulkan menjadi satu nama al-asmaul khamsah karena mereka memiliki perubahan yang sama. Sama dari siapa? Bisa kita lihat di akhirnya. Bentuk akhirnya sama, yaitu sama-sama diakhiri huruf waw. Abu, akhu, hamu, fu, dan dzu. Sama-sama diakhiri huruf waw. Kemudian contoh di bawahnya, abaka, akhaka, hamaka, faka, dan za malin. Jadi tadi abuka berubah menjadi abaka. Artinya sama, bapak kamu. Akhuka menjadi akhoka. Maknanya sama, saudara laki-laki kamu. Hamuka menjadi hamaka, mertua kamu atau ipar kamu. Fuka menjadi faka, mulut kamu. Dzu malin menjadi za malin. Artinya pemilik harta. Sekarang yang tadinya abu, akhu, hamu, fu, dzu diakhiri waw, sekarang diakhiri alif. Kelima isim ini sekarang diakhiri alif. Aba, akha, hama, fa, dan za. Mereka berubah dan sama-sama diakhiri alif. Jadi yang asmaul khamsah aba, akha, hama, fa, dan za. Kemudian di baris yang paling bawah berubah sekarang menjadi abaka menjadi abika, akhoka menjadi akhika, hamaka menjadi hamika, faka menjadi fika, za malin menjadi di malin. Sekarang asmaul khamsah sama-sama diakhiri huruf ya. Abi, akhi, hami, fi, dan zi. Ini yang dikatakan apa tadi? Mereka memiliki perubahan yang sama. Bisa diakhiri waw, bisa diakhiri alif, bisa diakhiri ya. Sekali lagi, makna abuka, abaka, abika maknanya sama, bapak kamu. Hanya saja dia bisa berubah-ubah seperti bagaimana tadi waladun, waladan, waladi. Artinya sama, seorang anak laki-laki. Begitu juga abu bisa berubah menjadi aba, bisa berubah menjadi abi. Ya, karena apa? Dia jenis kata yang berubah-ubah. Hanya saja beda, kalau tadi waladun perubahannya pada harokat, pada harokat akhir. Kalau asmaul khamsah ini perubahannya pada huruf akhir.
Yang berubah apa? Huruf, bukan harokat. Intinya yaitu apa? Ini 5 isim yang mereka adalah memiliki perubahan sama di dalam kalimat. Dan mereka adalah jenis kata yang bisa berubah bagian akhirnya di dalam kalimat. Hafalkan saja langsung siapa saja mereka: abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Bisa berubah menjadi alif di belakangnya, bisa berubah menjadi ya. Yang paling gampang hafalkan saja langsung semua: abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Kemudian aba, akho, hama, fa, dan dha. Abi, akhi, habi, fi, dan li. Tidak ada lagi. Ini saja asmaul khamsah. Kalau bapak-bapak ingin mengatakan di asmaul khamsah, harus masuk ke dalam 3 bentuk ini. Dikali 5 tadi, berapa jadinya? 15. Kalau enggak ada yang seperti 15 ini, maka bukan asmaul khamsah. Itu saja cara gampangnya. Ya. Jadi secara makna, walaupun diakhiri waw, alif atau ya, maknanya tidak berubah. Hanya saja itu perubahan nanti di dalam kalimat. Sebagaimana isim ini tadi: auladun, auladan, auladin. Jadi tidak ada pembahasan maksudnya yang perlu diperpanjang untuk asmaul khamsah. Bapak-bapak cukup sebutkan saja, tidak ada definisi di sini. Saya sebutkan apa asmaul khamsah, langsung saja sebutkan 5 isim ini: abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Ingat, akhirnya bisa berubah alif dan bisa berubah menjadi ya. Ya. Tamrin latihan: ij'al ma ya'ti kama dzukira. Jadikanlah kata yang berikut ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Maksudnya apa? Abu menjadi aba, menjadi abi. Ingat tadi Bapak, dia di dalam kalimat, ya mungkin ini perlu ditambahkan ya. Asmaul khamsah ini yaitu abu, akhu, hamu, fu, dan dhu. Apakah nanti di akhirnya alif, apakah di akhirnya ya. Di dalam kalimat dia tidak boleh berdiri sendiri. Maksudnya apa? Tidak boleh abu saja gitu, aba saja, abi saja, tidak boleh. Dia harus bersandar kepada kata lain. Seperti contoh di sini, abuka. Gak boleh abu saja. Ya, akhuka. Ya, dhu malin tadi. Jadi syarat untuk bisa dikatakan nanti asmaul khamsah, tidak boleh berdiri sendiri. Harus bersama kata lain, isim juga pastinya. Setelahnya harus ada yang bersandar kepada mereka. Tidak haruskah, bisa diganti yang lain, Pak ya. Bukan haruskah saja gitu. Ini contoh. Ya. Nah, coba lihat di bawah ada Abu Bakrin. Ya, bisa nanti Abu Musa. Istilah ini kan sering ya. Bapak dengar ya. Kunyah-kunyah ini kan di antara contoh kunyah ya. Salah satu kunyah. Dan sering kita ya, Abu Muhammad gitu kan. Nah, jadi nggak pernah Abu saja gitu. Ya, tapi ada kalimat yang disandari. Secara makna abuka kan bapak kamu. Kalau Abu Muhammad berarti bapaknya Muhammad. Abu Musa bapaknya Musa. Ya, jadi nggak boleh abu saja. Akhuka saudara laki-lakimu, bisa diganti nanti ya. Akhu Muhammadin, saudara laki-lakinya Muhammad. Nah, kita coba dulu di latihan. Abu Bakrin.
Pak Suryanto, dijadikan seperti contoh Pak. Harokat akhirnya dibaca Pak. Abu Bakrin. Ya. Ya. Nah, bersanta barakallahu. Jadi kalau nahu itu harokat akhirnya bunyi Pak ya. Kalau sorob baru sukun dia semua. Abu Bakrin. Jadi kalimat Bakrin tetap selalu Bakrin. Yang berubah mana? Abunya. Bisa menjadi Aba, bisa menjadi Abi. Ya. Kemudian bukan Bakrin ini kalimat yang tidak bisa berubah Pak. Cuma kondisinya memang dia harus selalu begitu keadaannya. Selalu kasar. Ya. Kemudian Abu Dawuda. Ya Muhajirin. Nah. Abu Dawuda, Aba Dawuda, Abi Dawuda. Nah, bahasa. Kemudian Azizun Akhu Aliyin. Ya. Ma manahu? Apa artinya? Akhu Aliyin. Saudara laki-lakinya Ali. Ya. Saudara laki-lakinya Ali. Milik Ali. Kemudian Abu Hurairah. Patri. Abu Hurairah, Aba Hurairah, Abi Hurairah. Ya. Jadi dilatihankan ya Bapak ya. Baca kalau di rumah keluarkan suara. Kemudian Dzu ilmin. Ya, Pasolin. Zu ilmin, za ilmin, zi ilmin. Ya. Kalau Dzu malin tadi pemilik harta. Kalau Dzu ilmin, Ilmu. ya. Jadi bisa diganti Bapak ya. Pemilik harta, pemilik ilmu, pemilik kekayaan, pemilik kekuasaan, bisa diganti. Ya. Yang penting apa? Dia harus bersandar kepada kata lain. Asmaul khamsah tidak boleh berdiri sendiri. Kemudian Dzu Fadlin, Pak Haryo. Nah, ya. Apa Dzu Fadlin Pak? Ya, pemilik keutamaan. Atau bisa juga pemilik karunia. Abu Sa'idin, Panton. Abu Sa'idin, Aba Sa'idin, Abi Sa'idin. Ya. Apa artinya Abu Sa'id Pak? Sering dengar Said ya. Tulisan aslinya pakai ain. Kalau yang pakai hamzah Said itu artinya beda. Kalau Sa'id pakai ain, namanya Sa'id misalnya gitu ya, pakai ain itu artinya bahagia. Kalau Sa'id pakai hamzah itu artinya pemimpin. Sayyidul. Ya. Artinya pemimpin. Ya, artinya sama-sama bagus, cuma yang mana Bapak mau kasih nama anak gitu ya. Maksudnya yang mana gitu? Apakah pakai ain atau pakai hamzah? Gitu. Ya, karena nama adalah doa. Kemudian Abu Thalibin, Pak Jun. Abu Thalibin, Abi Thalibin. Aba dulu Pak. Abu Thalibin, Aba Thalibin, Abi Thalibin. Ya. Ya. Abu Thalib. Ini kalau Thalib sudah jadi nama, ya sudah gitu ya. Kalau mana asalnya Thalib ini kan yang mencari, yang menuntut. Talibul ilmi itu artinya penuntut ilmu, pencari ilmu. Tapi kalau sudah jadi nama nggak usah diartikan lagi. Kembali Pak Des ya. Ulang kembali Pak Abu Bakrin. Abu Bakrin. Aba Bakri, Abi Bakri. Nah, Pak Hasan.
Pak Kasmin Afwan. Abu Dawud. Dawud. U-nya pendek Pak. Abu Dawud. Masih itu Pak. Abu Dawud. Abu Dawud. Abu Dawud. Ya. Aba Dawud. Abi Dawud. Nah, Pak Yogi, Pak Ogi ya. Aku Ali. Aku Ali. Aki Ali. Nah, Pak Buana, Abu Hurairah. Aba Hurairah. Abi Hurairah. ya. Hurairah, Ma'ruf ya. Hurairah ini secara mana Hurairah itu kucing kecil ya. Kemudian Pak Edi, nah. Terus Pak Aris, nah. Kemudian Abu Sa'id, Aba Sa'id, Abi Sa'id. ya Pak siapa saya lupa nama Pak. Pandi ya nama Pak. Abu Talibin. Aba Talibin. Abi Talibin. Nah ya. Jadi cara gampangnya hafalin saja semua bentuknya. Pertama, siapa asmaul khamsah? Ada 5. Kenapa dinamakan dengan asmaul khamsah isim yang 5? Isim banyak. Kenapa mereka disatukan menjadi satu nama? Karena mereka memiliki perubahan akhir yang sama. Sama-sama bisa diakhiri waw, sama-sama bisa diakhiri alif, dan sama-sama bisa diakhiri ya. Mereka adalah abu, aba, abu, akhu, hamu, fu, dan zu. Ingat ya, akhirnya bisa berubah menjadi alif dan ya. Hafalkan saja langsung. Dan ingat, dia tidak berdiri sendiri dalam kalimat. Pembahasan ini nanti akan dijelaskan ya. Untuk tahapan ini cukup begitu saja dulu, untuk agar tidak sampai nanti mungkin Bapak sudah terbiasa, mungkin nanti akan saya berikan kaidah tambahan untuk asmaul khamsah ini ya. Karena di sini masih kebanyakan yang baru gitu ya. Jadi hanya seperti itu saja Pak tentang asmaul khamsah. Jadi hafalkan saja langsung ya. Jadi mereka adalah jenis isim yang bisa berubah di dalam kalimat bagian akhirnya yang ke-6. Sekarang kita lanjutkan yang ke-7. Ipar hamu. Walau alam, setahu saya ini umum ini. Ya. Iya, hamu mertua. Kalau kita lihat terjemahannya nggak dijelaskan mertua laki-laki atau mertua perempuan. Nah, ya ayah mertua laki-laki. Kalau mertua laki-laki, kalau ipar tidak disebutkan jenisnya. Tunggu sebentar, ini ada terjemahan. Kullu man kana min qabli zawj. Setiap orang yang dia dari sisi suami, ipar dari sisi suami, tapi nggak tahu apakah laki-laki atau perempuan. Dia ipar dari sisi suami, bukan ipar dari sisi istri. Ya. Kalau dia nanti mertua laki-laki.
Ya itu dulu. Nanti kalau jumpa ada menemukan spesifiknya yang mungkin nanti bisa disampaikan. Mulut, untuk mulut ada dalam bahasa Arab, mulut itu famun, Bapak ya. Pakai min. Famun. Kalau dia mulut dalam bahasa Arab famun itu bukan masuk asmaul khamsah, ya. Tidak termasuk asmaul khamsah. Begitu juga abu. Abu kalau dia tidak ada wawnya maka bukan asmaul khamsah. Al-ab ada kan? Ya. Ya, pasangan. Ya, al-ab, ya, abun, ya, al-ab. Kalau ini bukan asmaul khamsah, ya. Ketiga al-akh, aku. Ini bukan asmaul khamsah, artinya saudara laki-laki juga. Nanti kalau asmaul khamsah di belakangnya, kalau dia saudara laki-laki yang asmaul khamsah harus ada waw. Kalau dia al-ab yang asmaul khamsah harus ada waw, alif atau ya. Kalau tidak ada maka bukan masuk asmaul khamsah. Ini masuk mana isim yang lain? Ya, masuk isim yang lain. Ini khusus untuk ab dan apa tadi? Ini yang kita ada maksudnya bentuk lain. Kemudian ada fu tadi ya, fu. Ada famun atau tasdid. Ini bisa tidak tasdid, bisa tasdid. Famun. Ini artinya mulut. Nanti kalau yang asmaul khamsah fu. Dia waw, alif atau ya. Kalau ini tidak masuk asmaul khamsah. Ya. Kemudian fu tadi bisa berubah menjadi fa, bisa berubah menjadi fi. Dengan fi di sini bukan fi huruf jar. Ingat ada fi huruf jar. Jadi contohnya tadi fika. Fika, ya. Nanti dilihat konteks, apakah fi di sini huruf jar. Kalau dia fi huruf jar apa maknanya? Di dalam atau di dalam? Ya, di dalam kamu. Di mana? Gak mungkin kan kita dengar seperti itu. Maka apa? Lebih cocoknya mulut kamu. Gitu ya. Mungkin ada konteks barakallahu fika. Itu lain lagi. Ya, berarti fi di situ fi huruf jar. Semoga saya hapus dulu ya. Biar tergambar dulu. Fika. Nah, ini baru fi huruf jar. Jangan dihati-hati mulut. Semoga Allah memberkahi mulut kamu kan enggak gitu ya. Ya, ya. Nah, kalau dia konteks nanti di sini apakah huruf jar atau fi asmaul khamsah, ya. Dan ingat tadi ada konteks lain, ya. Ini tadi dan juga al-akh. Kalau di akhirnya tidak ada waw, alif atau ya, maka dia bukan asmaul khamsah. Itu mungkin sedikit tambahan keterangan, ya. Jadi memang ada kalimat-kalimat yang sama-sama, ya, mirip-mirip, maka terkadang kita harus melihat konteks keseluruhan. Ya, melihat kepada makna intinya, Bapak. Apakah cocoknya diartikan itu atau tidak nanti di dalam kalimat. Yang penting sekarang sudah kita pelajari ada 5 isim yang dia memiliki perubahan akhir sama yang diberi nama dengan al-asmaul khamsah. Ya, jadi hafalkan dulu. Sudah? Ada lagi? Sudah belajar sana. Kalau 2 IPA gimana masuk
Nah, itu tadi. Sekarang dia ini syarat tambahan ya. Jadi tadi syarat pertama apa? Terpaksa saya kasih juga syarat tambahannya. Yang pertama tadi dia harus bersandar dengan kata lain. Tidak boleh berdiri sendiri. Tidak boleh abu saja, aku saja, hamu, fu atau du. Harus bersandar kepada kata lain sebagaimana yang telah kita lihat ya. Contoh di atas dan contoh di bawah ya. Jadi tidak berdiri sendiri. Kemudian apa? Dia harus selalu dalam keadaan mufrad. Ini kan artinya tunggal semua. Abu, aku, hamu, fu dan du. Ini artinya tunggal. Kalau dijadikan musanna, ya musanna nanti namanya. Paham? Kalau dijadikan musanna, apa kaidah musanna? Tambah alif nun ya nun, maka dia musanna namanya. Tidak disebut asmaul khamsah. Bisa saja kita jadikan iparnya dua atau laki-lakinya, saudara laki-lakinya dua bisa, cuma dia tidak lagi disebut asmaul khamsah. Maknanya sudah berubah dan ketentuannya sudah berubah. Kalau musanna diakhiri alif nun ya nun kan gitu kan. Kalau ini asmaul khamsah diakhirnya harus waw alif ya. Ya udah berubah berarti. Tidak lagi disebut asmaul khamsah. Jadi itu syaratnya apa? Dia harus selalu juga dalam keadaan tunggal. Tidak boleh dimusannakan, tidak boleh dijamakkan. Kalau dimusannakan ya jadi musanna. Kalau dijadikan jamak ya jamak gitu. Paham, Bapak? Ya, gitu ya. Nah, jadi itu mungkin dicatat tambahannya. Kemudian selanjutnya kita masuk yang ke-7. Jelas ya. Jadi secara simpelnya apa? Langsung hafalkan saja apa saja asmaul khamsahnya. Hafalkan saja langsung ketiga bentuknya saat diakhiri waw, alif dan ya. 15 bentuk sudah hafalkan. Keluar dari 15 bentuk itu tidak akan ada lagi asmaul khamsah. Keluar dari bentuk abu, aba, abi, akhu, akha, akhi, hamu, hama, hami, fu, fa, fi, dhu, dha, di. Tidak ada lagi asmaul khamsah. Sudah 6. Yang ke-7 sekarang as-sabi. Al-ismul maksuru. Al-ismul maksuru. Tulisan berharokat ada di bawah itu, Bapak. Isim maksur. Al-maksuru huwa, maksur adalah kullu ismin mu'rabin. Setiap isim mu'rab. Nah, ini ada istilah mu'rab yang harus kita jelaskan. Setiap isim mu'rab. Pertama, mungkin dicatat dulu di bagian yang kosong. Mu'rab pengertiannya adalah mu'rab adalah kata yang bagian akhirnya bisa berubah. Itu mana mu'rab. Mu'rab adalah kata yang bagian akhirnya bisa berubah. Jadi maksur adalah kullu ismin mu'rabin. Setiap kata yang akhirnya bisa berubah. Hanya saja istilah mu'rab sebenarnya bukan hanya untuk maksur saja. Semua isim, 6 isim yang kita pelajari sebelumnya, kalau kita lihat definisi mu'rab tadi apa? Kata yang bagian akhirnya bisa berubah. Berarti apa? Mulai dari mufrad, musanna, mudzakkar salim, muannas salim, taksir, asmaul khamsah, mereka juga isim mu'rab. Ya. Jadi
sekarang udah dijumpai istilah mu'rab. Berarti kita akan pakai istilah mu'rab ini selanjutnya. Jadi bapak-bapak sedang mempelajari isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Disebut dengan apa mereka? Isim mu'rab. Jadi istilah mu'rab bukan cuma untuk isim maksur. Semua isim yang sudah kita pelajari 6 sebelumnya mereka juga adalah isim mu'rab. Yaitu apa? Isim yang bagian akhirnya bisa berubah. Paham sampai sini Bapak? Ya. Jadi al-maksuru huwa, isim maksur adalah kullu ismin mu'rabin. Jadi sudah dijadikan istilah setiap isim mu'rab yaitu yang bisa berubah akhirnya, akhiruhu pada bagian akhirnya, akhiruhu pada bagian akhirnya alifun lazimatun, huruf alif lazimah, huruf alif lazimah. Jadi maksur secara singkatnya apa? Isim yang di akhirnya terdapat huruf alif. Gak usah dipermasalahkan lazimah, itu istilah saja Bapak. Intinya apa? Alif. Sekarang kita sudah bahas. Kenapa kemarin di awal saya jelaskan farqu bainal alif wa hamzatul wasli wa hamzatul qat'i. Nah ini dia. Kenapa kemarin kita jelaskan alif, hamzah wasal dan hamzah qat'i. Kenapa? Bagian juga yang akan membantu membedakan kata. Karena sebagian kata juga ada yang dicirikan dengan huruf-huruf ini. Ya. Yaitu siapa di antaranya ini maksur. Yang diakhiri apa? Alif. Ingat apa kemarin fungsi utama alif Pak Jun? Apa Pak Jun? Kemarin kita sudah pelajari fungsi utama, tugas utama alif di dalam kalimat. Menyambung Pak Des. Khata salah ya Pak. Pak Haryo sebagai mad. Nah sekarang saya tanya lagi nih, apa itu mad Pak Kasmin? Sebagai mad, tapi mad itu apa Pak Kasmin? Dicatat nanti ya. Atau lupa nyatatnya di mana Pak? Ya. Pak Andi, apa makna mad Pak? Panjang, simple sekali. Memanjangkan bacaan. Itu fungsi utama alif, diingat. Jadi apa? Kalau kita udah paham itu, kalau ingin mengatakan alif, dia nanti adalah alif, maka apa? Huruf sebelumnya harus dipanjangkan. Ya, huruf sebelumnya menjadi panjang. Huruf sebelum alif pasti dibaca panjang, 2 harokat. Kalau tidak nanti huruf sebelumnya kita baca panjang, maka dia bukan alif, walaupun bentuknya seperti alif nanti. Nah ini pentingnya kita memahami itu. Kenapa kita harus bisa membedakan alif, wasal dan qad. Jadi alif dan alif terbagi 2 bentuk. Alif ada 2 bentuk, alif tegak atau alif bengkok. Ingat sebelumnya pasti fathah. Yang namanya alif, kalau nanti jumpai bengkok seperti kalau ini pasti sudah paham kita gitu ya. Alif sebelumnya fathah. Dan ingat fungsinya mad, baik alif tegak ataupun alif bengkok, memanjangkan huruf sebelumnya. Al-fatah pasti kita panjangkan, gitu kan? Pasti kita baca 2 harokat, ya. Al-huda panjang kan? Pasti kita panjangkan, ya. Maka apa? Ini bukan ya, ini alif, ya. Lagian kalau ya sebelumnya pasti berharokat kasrah. Ini harus diingat, ya. Kaidah yang tidak akan lari yaitu bahwa ya
kaidah yang nggak akan pernah lari, yaitu apa? Waw pasti sebelumnya doma. Kemudian ya sebelumnya kasrah. Alif sebelumnya fathah. Kalau ingin mengatakan ini ya, kalau ini ya maka sebelumnya kasrah. Kalau dia alif maka sebelumnya fathah. Ya. Jadi maksud adalah isim yang diakhiri alif. Mislu seperti contoh al-fata, artinya pemuda. Artinya pemuda. Pemuda laki-laki ya. Kosakata dihafalkan, Pak. Ini saya kasih pasangannya ya. Kalau pemudi al-fatatu. Pakai tak marbutoh. Al-fatatu, fatat. Kemudian al-wusta. Wusta artinya pertengahan atau yang di tengah. Yang di tengah atau pertengahan. Al-Mustafa. Al-Mustafa, kalau dia sudah jadi nama nggak perlu diartikan. Kalau ada nama orang Mustafa, ya, kalau dia sudah menjadi nama nanti Mustafa, nggak usah diartikan. Ya, tapi kalau dia bukan nama maka maknanya Mustafa adalah yang terpilih. Yang terpilih. Ya Pak ya. Artinya bagus itu Pak. Cuma kalau orang nggak tahu bahasa Arab kedengarannya kayak nama apa namanya? Nggak keren gitu ya. Kalau nggak tahu bahasa Arab, Mustafa kayaknya nama orang-orang apa itu? Bukan orang kota, orang kampung gitu. Ya. Bahasa Arab Mustafa. Kemudian al-huda, petunjuk. Musa, Isa, ini nama. Musa, Isa itu memang sudah jelas sebagai nama. Ini contoh nanti yang mewakili yang terkenal upaya untuk maksud ini. Masuk Musa. Ini contoh alif tegak, ini contoh alif bengkok. Nantinya tongkat Musa. Masuk itu tongkat. Masa Musa, tongkat Musa. Dan dua-duanya isim maksur, yaitu isim yang diakhiri alif. Jadi tugas bapak-bapak di tahapan awal ini adalah menghafalkan bentuk macam-macam kata, mulai dari mufrad ya sampai sekarang isim maksur. Ada pertanyaan untuk maksur? Intinya tadi apa maksur? Isim yang diakhiri alif. Tadi Abu Asmaul Khamsah juga ada diakhiri alif, gitu kan? Ya enggak? Ya, Abu, Aba, gitu kan? Aku, Akha, Hamu, Hama. Ya Bapak ya? Gimana nanti nih Pak? Gimana kita memahaminya?
Kalau dia abu, aba, akho, hama, yaitu asmaul khamsah. Jangan dibilang maksur. Kan asmaul khamsah itu saja maksudnya. Ya. Kalau bacanya aba, akho, hama, maka dia asmaul khamsah, sudah gitu saja. Selain kalau nanti selain aba, akho, hama, fa atau za diakhiri alif itu ya. Ini kan yang agak samar dengan maksur gitu kan. Selain mereka aba, akho, hama, fa dan za, kalau nanti diakhiri alif selain mereka maka dia maksur. Kalau ini asmaul khamsah gitu. Ya. Jadi cuma menghafalkan bentuk saja. Tinggal dipisah-pisahkan mana asmaul khamsah, mana nanti yang bukan asmaul khamsah. Nah, Bapak, ya, hanya seperti itu untuk isi maksur. Kita lanjutkan sekarang yang ke-8. Nanti ada rangkuman setelah ini, ya. Akan kita berikan rangkuman secara keseluruhan. Kita akan berikan gambaran, ya, agar terlihat langsung nanti. Yang ke-8 sekarang al-ismul mangkusu. Tadi ada al-ismul maksuru. Jangan sampai terbalik. Hafalkan baik-baik namanya, diulang-ulang. Al-ismul maksuru tadi, sekarang al-ismul mangkusu. Al-mangkusu huwa, isim mangkus adalah kullu ismin mu'rabin. Sekali lagi, istilah mu'rab bukan cuma maksur dan mangkus. Semua isim yang sudah kita pelajari adalah isim mu'rab, yaitu yang bisa berubah bagian akhirnya. Al-mangkusu huwa, mangkus adalah kullu ismin mu'rabin, setiap isim mu'rab, akhiruhu, pada bagian akhirnya. Sama tadi, kalau maksud juga pada bagian akhirnya, mangkus juga pada bagian akhirnya. Apa pada bagian akhirnya mangkus? Ya'un lazimatun, huruf ya. Kalau maksur tadi huruf alif. Beda ya Bapak ya. Maksur alif, mangkus ya. Di awal itu sering terbalik-balik ya, maka hafalkan baik-baik. Maksur diakhiri alif, mangkus diakhiri ya. Maksuratun ma qablaha, yang diharokati kasrah, maksuratun, yang diharokati kasrah, ma qablaha, apa yang sebelumnya, maksudnya huruf sebelumnya. Ini yang kaidah sudah saya berikan tadi. Ya, kalau ya sebelumnya kasrah, alif sebelumnya fathah. Walaupun nanti terkadang ya itu tidak dititik Bapak. Di dalam tulisan Arab terkadang huruf ya tidak diberi titik bawahnya. Maka apa? Cara membedakannya melihat harokat sebelumnya. Kalau sebelum yang bengkok, kan kalau tidak dititik sama ya, bengkok ya. Kalau sebelumnya fathah maka alif, kalau sebelumnya kasrah maka dia ya, meskipun tidak dititik. Ya. Nah, itu kalau jumpa yang bengkok nanti, maka perhatikan harokat depan. Maksuratun ma qablaha, yang diharokati kasrah sebelumnya. Jadi intinya mangkus adalah isim yang diakhiri huruf ya. Ya. Mislu seperti contoh al-hadi. Manahu artinya pemberi petunjuk. Pemberi petunjuk, yang memberi petunjuk, itu bisa. Kemudian azani, pezina atau yang berzina. Kemudian ad-da'i, penyeru, pendakwah, atau sering kita dengar da'i pakai ain ba ya. Kita bilangnya da'i. Huruf aslinya apa itu? Ain. Da'i. Nah itu. Sekali lagi, di awal saya sudah ingatkan
Dan kalau Bapak melihat tulisan aslinya dalam bahasa Arab, maka usahakan untuk menyebutnya dengan tepat sesuai dengan huruf aslinya. Ya. Ad-da'i artinya tadi penyeru, juga bisa artinya orang yang berdoa. Kemudian ar-rami artinya orang yang melempar atau pelempar, disingkat begitu, Pak. Kan begitu ya. Yang membunuh artinya pembunuh ya. Orang yang membunuh, pembunuh. Cuma secara makna lebih mendalamnya, maksudnya mana lebih bersendirinya, beda kalau arti orang yang membunuh dengan pembunuh. Beda ya Bapak ya. Pembunuh sama orang yang membunuh. Ada yang bisa tahu perbedaannya? Secara makna bahasa Indonesia. Ini sama-sama pelaku ya. Pembunuh sama orang yang membunuh. Tapi secara makna nanti ada perbedaannya dalam bahasa Arab itu. Kalau pembunuh biasa melakukan. Kalau orang yang membunuh apa? Apa Pak Taswin? Oh gitu. Nah, ya hampir. Sudah sih sebenarnya, cuma agak saya rapikan sedikit bahasanya. Ya. Kalau pembunuh itu orang yang biasa melakukan perbuatan membunuh. Kalau orang yang membunuh itu belum tentu aktivitas rutinnya begitu. Hanya sekali saja. Sama seperti orang yang mencuri dengan pencuri. Lebih tertangkap nggak? Pencuri, dia memang apa namanya? Apa namanya itu? Bukan apa? Apa namanya? Kalau bahasa lain dari apa ya? Sering mengerjakan itu tuh apa ya namanya? Bukan tabiat, tapi sifat. Ya, lupa saya. Ya. Jadi rutinitasnya gitu ya. Rutinitasnya itu mencuri gitu. Itu pencuri. Tapi kalau orang yang mencuri bisa jadi sekali itu aja cuma. Itu bedanya Pak ya. Nah, itu nanti ada dalam kata bahasa Arab itu perbedaannya. Bagaimana diartikan kata yang diartikan membunuh misalnya gitu ya. Nanti ada yang diartikan orang yang membunuh. Secara mana terkadang bisa diartikan sama. Kemudian selanjutnya ar-rami tadi orang yang melempar atau pelempar. Al-qadi, nah ini perhatikan tidak ada titik ya di sana Pak ya. Ada titik nggak di sana? Tidak kan? Nah, perhatikan kalau sebelumnya kasrah maka dia ya nggak mungkin alif. Walaupun sama tugasnya, alif dan ya ini bertugas sebagai mad. Mereka disebut huruf-huruf mad kan, alif, waw dan ya. Tapi bedanya kalau alif itu abadi madnya. Ya. Kalau waw sama ya terkadang tidak di mad, terkadang di mad. Nah, itu pelajarannya tahsin nanti Bapak ya. Contoh tidak di mad. Waladaini. Mad enggak di sana? Ada ya kan? Di mad enggak dia? Tidak. Gitu kan? Tapi kalau alif waladani mad ya, mad ya. Nah, itu bedanya. Itu bedanya huruf mad, waw, alif dan ya. Kalau alif dia senantiasa menjadi mad. Kalau waw dan ya terkadang di mad, terkadang tidak. Ya, itu contoh-contoh isim mangkus. Jadi ingat tadi ada yang mirip-mirip ya, yaitu maksur dan mangkus. Ya, ingat maksur
diakhiri alif maksur, bukan mansur Pak ya. Maksur pakai qaf ya. Nanti setengah-setengah mau bilang mangkus jadi man pindah, mau bilang mangkus sebenarnya gitu kan. Tapi bingung ini mansur jadi kan. Ya. Bukan ya. Cuma ada maksur atau mangkus. Jangan pula itu lebih lagi parah Pak ya. Mangkus ya. Jangan diganti pak ya, jangan diganti fa. Qaf. Mangkus. Kalau mangkus diakhiri ya, kalau maksud diakhiri alif. Ya, di awal terkadang itu terbalik-balik gitu, sering mangkus ini ya atau alif gitu kan. Nah, kalau masih begitu lihat lagi kitab. Sampai benar-benar ingat memang. Ya Bapak ya. Gitu. Untuk bisa ingat memang harus sering-sering lihat kitab. Kemudian ada tambahan sedikit untuk isi mangkus ini yang perlu Bapak catat. Ya, kekhususan untuk isim mangkus tidak terjadi pada maksur. Contoh kita ambil satu al-hadi. Ini isim mangkus. Isim mangkus ini tatkala dia nanti tidak beralif lam. Ingat alif lam apa itu? Sifatnya tambahan ya Bapak. Alif lam tambahan, bukan asal kata. Isim itu bisa disandarkan alif lam, bisa tidak. Kan gitu ya. Jadi untuk mangkus ini tatkala nanti dia tidak memakai alif lam, maka apa? Huruf ya-nya juga harus dihilang. Huruf ya-nya juga harus hilangkan. Jadi menjadi apa itu? Di. Ini kan? Ya, di. Ini kan kalau alif lam, ingat patokannya di alif lam. Saat isim mangkus tidak beralif lam, maka ya-nya juga harus dihilangkan. Kemudian apa? Huruf sebelum ya, dalnya dikasrotain. Din. Menjadi din. Ingat ya, ini kaidahnya. Ya, tanwin. Ya, tanwin. Kasrotain ya. Ini kekhususan untuk mangkus, tidak terjadi pada maksur. Maksur mau tidak ada alif lam, mau ada tetap alif. Alifnya tetap. Ya. Adapun mangkus ini tidak. Saat dia tidak memakai alif lam. Ingat, saat dia tidak beralif lam. Ya Bapak, saya anjurkan catatnya dekat mangkusnya saja, biar ingat nanti ya terbaca. Ya kalau belum bisa nulis itu, tulis buku dulu, nanti dipindahkan ke sana ya Bapak ya, biar nanti terbaca. Ya kalau tidak nanti lupa. Maka apa? Kalau dia tidak beralif lam untuk mangkus, maka ya-nya juga harus hilang. Ya-nya juga harus hilang. Kemudian huruf sebelum ya-nya harus ditanwinkan menjadi hadin. Kemudian tadi azani berarti menjadi zanin. Ad-da'i menjadi da'in. Ar-rami menjadi aramin. Al-qadi menjadi qadin. Al-qadi ini kan masih sama ya. Al-qadi ini bengkok ya. Setelah dot ada bengkok. Kalau dibuang, kalau dot asli begini ya, ini dot asli kan, ya dot, ya. Kalau ini bengkok, ada bengkoknya, berarti ada huruf lain, bukan dotnya sendiri. Maka apa? Tatkala nanti kita hilangkan alif lam, ya, maka apa?
Dot harus balik ke huruf asli. Untuk dot asli gini. Din. Ya. Itu tambahan untuk isim mangkus ya. Jadi disisipkan di pembahasan isim mangkusnya. Jadi cirinya beda-beda Pak, tinggal dihafalkan saja ya. Baca-baca terus, ya sering terus belajar awal-awal ya, biasa. Namanya penyesuaian gitu ya. Belum pernah belajar ya biasa itu Pak. Ya. Dituntut. Ya, jadi sering nanti terus belajar terbiasa, nanti Allah bisa karena biasa itu Pak. Ya. Kaidah itu berlaku memang. Kemudian terakhir, isim mu'rab yang terakhir, isim yang bisa berubah bagian akhirnya. Yang terakhir adalah al-ismul ladzi la yansarifu. Al-ismul ladzi la yansarifu. Al-ismul ladzi ismul ladzi la yansarifu. Atau sering yang disingkat dengan la yansarif. Kalau kepanjangan bilangnya cukup disingkat dengan la yansarif, tidak masalah ya. Apa itu? Huwa, yaitu al-ismul ladzi, isim yang la yadkhulu, tidak masuk alaihi, kepadanya at-tanwinu, harokat tanwin. Ini kemarin pada saat jamak taksir kita sudah singgung. Sebagian jamak taksir ada yang dia tidak bertanwin, tidak beralif lam, dan juga dia tidak dibaca tanwin. Masajidu, dafatiru, karasiyu. Ya. Siapa mereka? Mereka lah yang disebut dengan al-ismul ladzi la yansarifu. Jadi isim yang tidak dimasuki tanwin. Tidak hanya itu, kita tambahkan ya. Ada yang beberapa perkara yang tidak masuk kepada la yansarif. La yadkhulu. Tulisannya Pak ya. Mengenai tulisnya la yadkhulu alaihi, tadi adalah isim yang tidak masuk kepadanya. Pertama, harokat tanwin, at-tanwin. Kemudian wal kasratu, dan tidak juga ada kasar.
kemudian wal alif wal lam, dan juga alif lam. 3 perkara ini tidak ada pada lain sharif. Pertama, tanwin, fathatain, dhammatain atau kasratain. Kemudian ya, tidak ada tanwin, kemudian juga harokat kasrah. Ya, tanwin fathah, tanwin kasrah atau kasrah biasa. Kemudian tidak ada juga alif lam. 3 hal ini kalau ada pada sebuah kata, jangan bilang dia daya sharif. Jelas ini Bapak? Ya. Jadi la yadkhulu alaihi at-tanwinu wal kasratu wal alifu wal lamu. Tidak masuk 3 perkara ini, yaitu tanwin, alif lam, dan juga harokat kasrah. Mislu contoh Aisyatu. Jangan dibaca Aisyatun, karena dia ini nama ya. Sebagian contohnya di sini nama, baru yang diperlihatkan. Nanti ada pembahasan tambahan untuk layan sharif ini. Aisyatu. Ya, jangan dibaca Aisyatun. Dan tulisan Aisyah begini Pak ya. Jangan Aisyah. Ada yang bilang Aisyah. Ya. Itu udah dijadikan lagu pula itu Aisyah. Ya. Kalau Aisyah yang dia maksudkan itu salah. Aisyah pakai ain. Kemudian syah. Ya, kalau Aisyah itu ada arti, Pak. Ya, Aisyah misalnya. Ya. Banyak hati-hati jangan sampai salah ini. Ini berbicara ketepatan dalam bahasa Arab ya. Nah, kalau maksudnya Aisyah ini Aisyatun sebenarnya ya. Aisyatun. Tapi kan sering membaca Aisyah gitu ya. Jarang membaca Aisyah gitu. Tapi Aisyah ya. Nah, ini artinya wanita yang putus asa. Sering di dalam bahasa Arab dijadikan julukan untuk wanita yang sudah jompo, disebut Aisyah. Wanita yang sudah tidak bisa memiliki anak lagi, wanita monopos. Nah itu disebut apa? Aisyah. Kalau Aisyah ini artinya yang hidup, wanita yang hidup. Ya Bapak ya, ma'isyah, penghidupan. Kemudian Fatimatu, Fatimah. Ibrahimu, jangan Ibrahimun. Kalau nama anaknya Ibrahim gitu ya. Ismailu juga tidak ditanwin. Sulaimanu. Sulaiman tulisannya seperti ini Bapak ya, bukan mimnya di fathatain. Ya. Bukan Sulaiman itu mimnya di fathatain. Kedengarannya sama memang ya. Ya, bukan Sulaiman ini ya. Bukan gini tulisannya, tapi apa? Alif nun. Di akhirnya huruf alif nun ya. Sulaiman, panjang dia. Itu tulisan Sulaiman yang sebenarnya, bukan Sulaiman di fathatain. Mirip kan bunyinya, sama itu. Tapi lain Pak ya, tulisan aslinya beda. Kemudian Utsmanu, nah itu juga tulisan Utsman seperti itu, pakai ain sa ya, Utsman. Kalau kita nulisnya pakai u kan, Utsman, enggak ada huruf ain dalam bahasa kita. Kemudian Salmanu, ini juga Salman.
Maryamu, Maryam. Yusufu, Yusuf. Zainabu, Zainab. Ini diantara nama-nama yang tidak ditanwinkan. Ada nama-nama yang ditanwin, Muhammadun, Zaidun, ya. Nah, itu ditanwin. Tapi nama-nama ini mereka masuk kelompok al-ismul ladzi la yansharif. Tidak bertanwin, tidak beralif lam. Mereka tidak dibaca tanwin padahal tidak beralif alif lam. Karena mereka adalah al-ismul ladzi la yansarifu. Nama Pak Kasmi? Masih ada Pak? Itu di bawahnya ditambahkan wasayati insyaallah. Nah, tulisan insyaallah itu ya. Insyaallah itu. Jangan disambung nun sama sya. Ya, jangan disambung nun sama sya. Dan kadang kita melihat tulisan terjemahan. Kalau sya di Indonesia kan hurufnya apa, Pak? S Y kan, bukan SH. Tapi ada yang nulis in sa. Pakai SH kan? Insya Allah disambung lagi. Bisa. In bisa. Sya pakai SY. Jangan pakai SH. Lebih selamat lagi tulis pakai tulisan Arab aja. Ya, selamat dari perdebatan. Ya, karena memang ada perdebatan juga itu. Ada yang kalau yang meyakini sya itu pakai SH, itu di sana ributnya nanti. Gitu kan? Tapi yang kita ketahui sya itu pakai SY. Sya kan bunyinya begitu ya. Enggak pakai SH. Kalau SH itu so, kan gitu kan? Huruf so itu pakai SH dia. Jadi masa insya Allah kan insya pakai sya. Nah itu Bapak. Nah sedikit fawaid ya itu tambahan. Wasayati insyaallah tafasiluhu, dan akan datang insyaallah perinciannya. Perincian apa? Layan sharif. Akan dijelaskan nanti, kita akan mempelajari yaitu beberapa halaman lagi ya nanti tentang bentuk-bentuk layan sharif. Itu tadi yang ditanya oleh Pak Kasmin. Apakah ini saja? Tidak. Nanti setelah mempelajari itu, Bapak-bapak akan tahu apa saja bentuk-bentuk layan sharif. Udah tahu, oh ini masuk layan sharif, ini tidak. Ya. Nah, sekarang kan kita nggak tahu kan mana yang nanti dia layan sharif, mana bukan. Ya. Nanti insyaallah taala setelah kita mempelajari bentuk-bentuknya, ciri-cirinya, perinciannya, kita akan bisa mengetahui macam-macam layan sharif atau mana yang termasuk layan sharif atau mana yang bukan. Selesai sudah Bapak 9 isim, yaitu mereka jenis kata isim yang bisa berubah. Tidak ada lagi. Kalau nanti mau mengatakan isim dia masuk ya bentuk isim yang akhirnya bisa berubah-ubah, maka hanya 9 ini saja. Siapa? Dari pertama mufrad, musanna, jamul mudzakkar salim, jamul muannas salim, jamul taksir, al-asmaul khamsah, al-maksuru, al-manqusu, al-ismul ladzi la yansharif. Hafalkan, ada 9. Ya. Setelah ini kita akan mempelajari bentuk isim yang tidak berubah. Ya, yang tidak berubah itu kaidahnya seperti huruf, yaitu apa? Setelah dipelajari cukup dihafalkan dan dia tidak pernah berubah. Masalahnya nanti yang 9 isim ini, bagaimana kita tahu mereka saat berubah-ubah? Inilah yang akan kita pelajari nanti. Saat dia berubah-ubah, kita bisa tahu dia isim. Intinya kan gitu ya. Kita mempelajari ini semua hanya untuk menentukan nanti di akhir ini isim atau fi'il. Kesana cuma Pak. Kalau huruf, sekali lagi huruf hafalan. Ya. Kalau kita nggak tahu nanti saat menjumpai kata dia huruf, maka kita belum hafal, itu saja. Jadi ada 9. Dari 9 ini yang memiliki ciri ada 7.
Yang 9 yang sudah kita pelajari yang bisa berubah-ubah ini, yang punya ciri, yang maksudnya dengan ciri itu bisa kita kenali nanti dia adalah kelompok isim mufrad, ada tuh 7. Berarti 2 yang tidak punya ciri. Berarti lebih banyak peluang untuk tahu kan, begitu kan Bapak? Karena ciri ini yang membantu kita untuk tahu nanti di dalam kalimat. Yang tidak punya ciri cuma 2, mufrad sama taksir. Ya. Musanna apa cirinya? Alif nun, ya nun. Kalau enggak ada alif nun, ya nun di akhirnya jangan bilang musanna kan gitu. Ya. Oh dia isim. Dia isim, ya berarti bukan musanna, yang lain. Kan gitu. Kita lihat lagi cirinya. Terus mudzakkar salim apa? Waw nun, ya nun ada. Jamak muannas salim alif ta. Makanya ini yang harus Bapak hafalkan. Kemudian kita lompati taksir, enggak ada ciri. Asmaul khamsah. Apa cirinya? Asmaul khamsah cuma abu, aku, hamu, fudhu. Udah itu saja, enggak perlu ciri lagi kita. Cuma itu saja gitu. Enggak ada lagi yang lain. Akhirnya ya bisa berubah. Waw, alif atau ya sudah gitu. Kemudian maksur diakhiri alif. Nah itu tanda. Mangkus diakhiri ya. Lain sorry apa cirinya? Tidak tanwin, tidak beralif lam dan tidak kasrah. Kalau ada 3 ini maka bukan layan sorry. Ya. Jadi kesempatan untuk taunya lebih banyak daripada, karena yang mempunyai ciri lebih banyak daripada yang tidak mempunyai ciri. Ya Bapak, insyaallah nanti pertemuan selanjutnya akan saya rangkum. Ini kelamaan mungkin ya. Akan saya rangkum nanti ya. Di pertemuan selanjutnya ke 9 isim ini agar langsung tergambar gitu, 9 gitu ya. Ini kan terpisah-pisah gitu ya. Nanti saat sudah digambarkan langsung dalam ini ya, mungkin dalam satu tempat gitu ya. Jadi kan terlihat semua, mulai dari mufrad sampai layan dan sorry. Dan nanti akan kita berikan cirinya langsung. Nah itu saja mungkin insyaallah taala. Di sana di bawah ada tamrin umumiyun, latihan secara umum, maksudnya latihan mulai dari mufrad sampai layan sorry. 9 isim yang sudah kita pelajari. Bapak-bapak disuruh uzkur anwa al-asma'i fi ma ya'ti. Sebutkan macam-macam isim pada kata berikut ini. Maksudnya Bapak tentukan siapa dia dari 9 isim yang sudah kita pelajari dengan ciri-ciri yang sudah kita pelajari. Jannatun siapa? Muflihuna siapa? Ya, mulai dari mufrad sampai layan sorry. Ya. Jadi peluang untuk tahunya lebih banyak sekali lagi karena yang punya ciri lebih banyak. Ya, nama Bapak ngerti? Paham ini? Ya, nanti dikerjakan di rumah. Ya, untuk tahapan awal usaha dulu ini ya, usaha dulu sendiri gitu. Untuk mengukur sejauh mana kita paham gitu. Itu fungsinya Bapak, ya. Jangan langsung gampang nyerah gitu ya. Langsung dikerjakan sendiri ya, coba saja dulu. Perhatikan tanda 9 isim yang sudah kita pelajari itu. Ada enggak di dia gitu, ya. Kebanyakan tandanya kan di bagian akhir semua itu. Ya, tandanya di bagian akhir. Nah, itu saja Bapak, insyaallah taala naltaqi fi liqa'inal qadim. Kita akan bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Nanti akan saya rangkum ya insyaallah taala. Ada pertanyaan Bapak tentang 9 isim ini? Ya, Pak Buana. Untuk apa? Oh, yang al-qadi. Itu tadi saya sudah jelaskan. Terkadang ya itu tidak dititik. Di dalam kalimat, di dalam tulisan Arab terkadang ya itu tidak dikasih titik. Terus bagaimana kita bedakan? Sementara tadi ada alif yang seperti ya, kan sama kan kalau tidak titik. Mana ya, mana alif. Cara membedakannya lihat harokat sebelumnya.
Kalau sebelum yang bengkok itu kasrah maka dia ya. Kalau sebelumnya fathah maka dia alif. Ya Bapak? Jelas ya? Jadi kalau kita baca al-qada itu siapa berarti? Alif. Jangan dibilang ya. Tapi kalau kita baca al-qadi maka ya kan beda bunyinya. Al-qada dan al-qadi. Beda Pak, ya, harokat sebelumnya. Jadi kalau terlihat titik ya-nya ya sudah jelas itu ya gitu. Cuma itu masalahnya kadang apa? Ya tidak dikasih titik di dalam kalimat. Dan ada isim yang menggunakan dua huruf ini, yaitu diakhiri alif dan diakhiri ya. Maka harus diingatkan mana yang alif, mana yang ya. Nah, kita cukupkan. Di akhir kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kemudahan Bapak ya. Dan juga kita diberikan senantiasa oleh Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.